Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan channel saya Haris Fauji, channel YouTube membahas tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, melanjutkan pekerjaan kita di Erapot SMP versi 2025. Sebelumnya, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengonlinekan Erapot versi 2025. Kenapa? Karena banyak yang bertanya, banyak yang minta, "Bang, buatin tutorial mengonlinekan Erapot, sudah tidak bisa menggunakan ngerok, Codeflare sudah tidak bisa, dan yang lainnya." Akhirnya saya dapat lah intinya dari grup di Erapot SMP itu. Nah, ini panduannya. Beliau orang baik membuatkan tutorial bentuknya PDF seperti ini. Ya teman-teman, saya sudah menjalankannya. Saya sudah mencoba tutorial ini. Alhamdulillah bisa ya teman-teman. Tapi dengan syarat seperti ini ya teman-teman. Sudah membuat akun ngerok di website ngerok.com. Sudah menginstal ngerok di komputernya, terhubung dengan koneksi internet. Oke. Kalau teman-teman ketiga syarat ini berjalan, tinggal ikuti tutorial yang ini. Tapi kalau teman-teman ada kendala, saya buka prolognya dulu teman-teman. Kendalanya pertama, kalau teman-teman CMD-nya tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka itu maksudnya tidak bisa berjalan ya teman-teman. Contoh misalkan seperti ini. Sebelumnya saya nggak berjalan nih CMD-nya. Nih contohkan dulu, kita buka dulu CMD-nya. Karena kan ngerok itu bukanya dengan CMD ya teman-teman. Ketika teman-teman di sini, ketika teman-teman mengetik ini dulu, tes dulu ya, inpconfig ini untuk mengerjakan Erapot dalam satu jaringan tanpa harus kerja di rumah ya teman-teman, tapi satu ruangan satu jaringan. Terus kan biasanya kita ngecek dulu ya teman-teman di inpconfig. Nah, kalau seperti ini berarti CMD-nya aman, tidak ada kerusakan. Tapi kalau teman-teman di sini ada ketika mengetik npconfig ada kendala intinya ada tidak muncul seperti ini, ada muncul yang lain infoconfig mengalami error, berarti teman-teman harus merubah CMD-nya. Saya buktikanlah chatnya dengan orang yang membuatkan tutorial yang tadi itu. Nah, ini ya teman-teman, yang ini nih. Ini saya udah buka chatnya, ternyata ini. Saya pertama konsultasi dulu ke beliau. Saya buka dulu ya teman-teman prolognya. Nah, kalau teman-teman ada notif seperti ini ya is not, tidak terbaca lah tulisan inconfig atau ngeroknya tidak terbaca, teman-teman yang harus lakukan cek dulu CMD-nya teman-teman. Untuk ngeceknya di sini kita balik dulu. Mohon maaf ya teman-teman kalau videonya agak panjang nanti, karena banyak teman-teman yang mengalami ketika mendownload atau menginstal si Erapot versi 2025 ini banyak yang kendala, ngeroknya tidak berjalan, inpconfig tidak bisa dicek menggunakan aplikasi ngerok mental dan yang lainnya. Untuk ngeceknya di sini teman-teman, si CMD-nya di PC, klik kanan, terus klik Prophetis tadi. Nah, di sini ini saya menggunakan Windows 11 ya teman-teman. Nah, ini intinya nanti teman-teman cari aja yang tulisan ini, Advanced System Setting. Oke, diklik. Nah, nanti akan ketemu ini ya teman-teman, Environment Variable. Klik. Nah, kalau teman-teman tampilannya seperti ini di menu patch-nya, garis miring new Erapot belum HP. Kalau tidak bisa dibuka CMD-nya, tidak bisa menampilkan seperti ini nih. Ketika teman-teman tulis npconfig ketika di enter tidak keluar seperti ini. Teman-teman coba ganti ininya teman-teman. Nah, si patch-nya diganti dengan ini ya teman-teman. Kalau emang tidak bisa dibuka ya teman-teman CMD-nya, kalau lancar nggak perlu diganti. Nah teman-teman diganti di sini, diklik, diedit. Nah teman-teman di sini nanti tulis aja
Windows System 32. Setelah itu oke. Karena saya berjalan lancar ngeroknya CMD-nya, jadi tidak perlu saya ubah. Nah, oke, saya ubah deh, oke. Nah, teman-teman, sebelum mau oke di sini, teman-teman saya peringatkan sebelum di oke, teman-teman, karena saya sudah mengalami beberapa kali, silahkan sering-sering rajin backup ya teman-teman data AirPod versi 2025 ini, karena saya sudah beberapa kali tidak bisa dibuka, entah itu ada notif, ya intinya tidak bisa dibuka, ada tulisan WOFS gitu. Teman-teman silahkan sering-sering backup datanya teman-teman, agar kalau ada kendala tidak bisa login, tidak bisa buka aplikasi AirPod, kita tinggal merestornya saja ya teman-teman. Ini saya buktikan, saya tadi backup itu hari ini ya teman-teman, jam 5 sore nih saya backup. Jadi saya sering-sering backup karena takutnya tidak bisa buka lagi, itu ya teman-teman. Jadi sebelum merubah di sini, nah ini silakan teman-teman backup dulu, takutnya nggak bisa kebuka. Tadi saya bantuin teman tidak bisa kebuka, saya ubah ininya, ternyata ketika saya ubah nggak bisa kebuka AirPod versi 2025-nya. Oke, coba nanti bermasalah nggak? Kalau bermasalah saya akan install ulang lagi. Oke, di sini oke. Seperti ini ya teman-teman, ini Windows System 32. Oke. Kalau CMD-nya tidak bisa dibuka. Kalau sudah bisa dibuka, coba di sini masih aman nggak AirPod-nya? Nah, masih aman ya teman-teman. Ketika saya ubah masih aman. Kalau teman-teman ketika diubah yang tadinya itu si patch-nya di CMD-nya diubah ada masalah, silakan teman-teman install ulang ya teman-teman. Oke, kalau CMD-nya sudah bisa dibuka, sudah aman seperti ini, silahkan di close dulu. Baru kita bisa lakukan tutorial yang ini ya teman-teman, yang diberikan oleh teman saya di grup. Nah, ini cara-caranya. Disclaimer, sehubungan dengan AirPod 2005 merupakan buatan orang lain. Di sini saya hanya sharing sedikit cara untuk mengonlinekan melalui tunnel, baik itu ngerok maupun Cloudflare ya teman-teman. Saya sih biasanya menggunakan ngerok. Di versi-versi sebelumnya ngerok itu lancar ya teman-teman untuk AirPod, karena kan di sini lihat buatan orang lain. Oke, kita lanjut. Ini langkah-langkahnya. Oke, dipastikan teman-teman sudah sudah punya aplikasi ngeroknya. Oke, kita buka dulu. Untuk membuka CMD-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kan dijelaskan juga. Kita tulis di sini CMD. Nah, kita bukanya di sini dari Run as Minator. Oke, kita udah masuk ke ini ya teman-teman, CMD-nya. Sebelumnya yang tahap kedua dulu kita buka. Kita kan sudah terdaftar di ngeroknya teman-teman. Saya kan sudah terdaftar di aplikasi ngerok. Ini ya teman-teman, di webnya ngerok. Saya login dulu. Untuk cara buat atau daftarnya silahkan lihat video saya tentang bahas ngerok ya teman-teman. Di video sebelumnya saya bahas tentang bagaimana cara daftar ngerok ya teman-teman. Nah, kita tarik ke bawah, kita copy yang ini ya teman-teman. Nah, ini kita copy yang ini, klik copy, kita masukkan ke CMD-nya. Nih, klik Ctrl V, enter. Nah, kalau seperti ini munculnya auto save to configure file dan yang lainnya, berarti aman. Selanjutnya, teman-teman di sini tulis ngerok. Tulisannya harus sama ya teman, ngerok http localhost 8534 enter. Oh, salah. Ada yang salah teman-teman, ngerok http localhost
ketik 28534 enter. Nah ini ya teman-teman. Nah selanjutnya, langkah selanjutnya kan sudah nomor 3. Nah nomor 4, nomor 5 udah. Nah ini nanti kita copy nih yang di nomor 6. Sekarang kita ke nomor 7, buka local disk. Ini nanti kita ubah di notepad. Oke, kita buka dulu Windows C. Kita cari file yang ada di Aeraport-nya nih. Yang ini klik 2 kali. Kita ke sini. Kita app. Kita config. Nah, ini ya teman-teman, app php, klik kanan. Edit notepad. Nah ini tampilan awal ketika sebelum diedit ya teman-teman. Terus kita edit seperti ini editnya. Nah editnya seperti ini ya teman-teman. Nah di sini jelaskan juga tentang kotak merah, berikan tanda ini untuk mengaktifkan baris code bobbling steering terus bias. Kotak hijau ketik ulang atau salin tempel baris berikut. Nah ini kita yang ambil dari webnya Ngerok. Kotak biru. Oke, kita lanjut ke notepadnya. Nah di sini kita kasih garis miring. Oke, spasi. Kita copy yang ini, copy, enter, spasi, sejajarkan dengan ini teman-teman, garis miring ini sama dengan spasi, kutip. Nah kita copy yang ada di tadi di mana, di CMD nya. Nah ini kita copy, Ctrl C, kita balik lagi ke notepad nya, Ctrl V, kutip, terus titik koma. Nah udah, setelah itu jangan lupa di save dengan cara Ctrl S. Oke, setelah itu kita copy yang ini ya teman-teman. Nah ini kita copy. Sebelumnya perhatikan tulisan ini ya teman-teman. Nah ini garis ininya, garis miring ini, spasinya, tanda kutipnya harus sesuai teman-teman. Jangan ada spasi seperti ini, jangan nanti error. Kita udah ya teman-teman, sesuai ini. Ctrl S lagi, copy yang CMD tadi ini. Kita blok lagi, kita copy, coba kita buka di ini ya teman-teman. Nah di sini enter. Kalau ada notif seperti ini tinggal kita visit site. Nah ini terbuka ya teman-teman. Coba saya buka di mana di ini ya teman-teman, di Chrome yang lain. Nah di sini saya buka, Ctrl V, enter. Ini juga visit site, klik. Aman ya teman-teman, aman kan, berarti masuk. Nanti tinggal di share link ini ke guru-guru yang lain. Kita balik lagi ke ini teman-teman, tutorial yang ini. Nah kan setelah selesai jangan lupa disimpan. Ctrl 1 dengan menu file save. Setelah semua langkah dilakukan, buka Chrome dan buka alamat yang dapatkan dari command prompt. Nah teman-teman sudah saya contohkan, bisa login. Yang terakhir, selamat Aeraport 25 sudah bisa diakses secara online. Nah ada keterangan tambahan, aplikasi tidak bisa diakses secara localhost 834. Untuk membuka kembali akses localhost pada langkah ke-8, nah ini ya teman-teman, hapus tanda ini nih pada kotak merah, yang ini nih, ada kotak merah. Berikan tanda pada kotak hijau di bawah ini ya teman-teman, diubah jadi yang ini di atas, kita ubah ke bawah, ini dihapus, diubah ke bawah agar bisa membukanya secara localhost.
Bagi yang terinstall dua aplikasi Airport M Total Kelemahan dan Problema, ubah langkah 5 menjadi nih teman-teman, samain ya teman. Jika ngerok terputus dan akan jalankan ulang, lakukan langkah 8 untuk mengubah base oral yang dengan yang baru. Berarti kalau kita, nanti saya contohkan juga, kalau kita matikan CMD-nya, kita login lagi, berarti nanti tinggal ganti ininya aja. Oke, komputer wajib menyala dan terkoneksi dengan internet untuk dapat diakses. Oke, coba kita login dengan menggunakan localhost ya teman-teman. Sedangkan menggunakan ini ya teman-teman, yang saya copy dari ngeroknya ya teman-teman. Coba saya buka dengan localhost. Ini close. Nah, di sini. Nah, ini saya coba klik login yang ini. Nih misal aman ya teman-teman, misalnya kalau harus coba saya keluarkan notepadnya. Ini saya keluarkan notepadnya. Saya matikan CMD-nya. Jadi saya seolah-olah sedang tidak mengonenkan Airport-nya teman-teman. Tapi ketika saya menggunakan localhost seperti ini, oh masih bisa ya teman-teman. Kalau masih bisa berarti aman. Kalau nah ada notif seperti ini ya teman-teman. Nah ini berarti teman-teman di notepad tadi diubah ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman. Nah di notepad tadi kita ubah. Nah ini kita kontrol kanan lagi, klik kanan lagi, edit in notepad. Kita hapus yang ininya, nih kita pindahkan ke bawah, Ctrl S lagi, close. Kita buka CMD-nya, buka aplikasi Airport-nya. Nah baru bisa login lagi ya teman-teman, baru bisa keakses lagi si Airport-nya menggunakan localhost. Itu kalau saya matikan CMD-nya dan notepad-nya. Nah kalau teman-teman mau meng-on-kan lagi di hari esoknya, silakan teman-teman lakukan hal yang sama seperti tadi. Berarti buka lagi ngeroknya di sini, si ngeroknya ini. Ini kita copy lagi yang ini, kita buka lagi CMD-nya. Ini run administrator. Yes. Yang tadi kita copy, sini kita Ctrl F, Enter, Ctrl V ya teman-teman. Nah ini tulis lagi ngerok http lokal host .28534, enter. Nah ini yang ini kita copy lagi di notepad, kita ubah. Nah ini Ctrl C, kita buka notepadnya lagi. Tadi mana? Di sini nih ya, maaf, di sini klik kanan, edit notepad. Nah ini berarti tinggal kita ubah ininya dulu, kita ubah sudah sama ya teman-teman. Udah belum? Nah sudah sama. Terus yang ini kita hapus dulu, kita pindahkan ke atas, Ctrl S. Ini nggak usah di close, kita buka CMD-nya, di close juga nggak apa-apa notepad-nya teman-teman. Nah ini kita Ctrl C, kita buka di ini aja nih, di aplikasi yang lain. Nah ini kita Ctrl V, enter. Nah ini visit set, enter. Saya coba login di HP ya teman-teman. Ini Ctrl C, saya kirim dulu.
Saya akan login dulu di HP ya teman-teman. Nah baik teman-teman, saya copy nih yang tadi saya kirimkan dari HP, dari laptop. Saya klik visit site. Nah ini saya bisa login ya teman-teman di HP. Saya masukkan administrator. Ini juga sama, kayak salin di sini tempel. Pilih semester genap, masuk. Oke. Nah ini ya teman-teman, saya bisa login di HP. Nah ini coba saya tampilan desktop. Nah ini ya teman-teman, ini cara login di HP-nya. Jadi guru-guru bisa mengerjakan juga di HP. Oke. Itu ya teman-teman, cara login di HP. Itu teman-teman, langkah-langkahnya harus diperhatikan ya teman-teman. Penulisan juga di notepadnya. Nah di sini. Nah di sini ya teman-teman, jangan ada spasi, jangan ada yang kurang, huruf pun, spasi pun jangan ada yang salah ya teman-teman, harus sesuai. Kalau tidak ada spasi ya tidak spasi, kalau spasi ya spasi. Oke, itu ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada masalah CMD-nya, bisa langsung ikuti tutorial yang ada di sini. Kalau ada CMD-nya yang bermasalah, ikuti yang tadi awal dulu ya teman-teman, diperbaiki dulu CMD-nya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kurnia Sandi dari SMPN 3 Rancah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beliau, karena saya juga bisa mengonlinkan e-raport. Oke, itu saja informasinya. Mohon maaf kalau videonya panjang, kalau banyak yang kurang, silahkan teman-teman nanti tanyakan aja di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, nanti saya jawab. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain, dan tentunya jangan lupa juga subscribe ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.